Ini courtyard yang benar-benar luas banget, dan kalau teman-teman kasih pohon gini ya, itu tuh serasa kayak nggak di Bekasi gitu ya, kayak tempat lain, adem banget. Nah, kalau teman-teman beli tipe hook, teman-teman juga mendapatkan akses samping. Nah, akses samping ini bisa teman-teman gunakan menuju ke taman belakang. Kalau unit itu langsung ke kolam renang. Kita langsung menuju ke living room yang super spacey ini, teman-teman. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vincent. Di video ini saya main-main ke Grand Wisata Bekasi, teman-teman, untuk nge-review unit terbaru dari Grand Wisata, yaitu Giva at the Kaya. Jadi ini kayak kawasan gitu, teman-teman. Kalau teman-teman sering ke BSD, ada kawasan namanya Nava Park. Nah, itu persis konsepnya seperti di Kaya ini, teman-teman. Dan dalam Kaya itu ada klaster terbaru, yaitu Giva. Jadi Giva at the Kaya. Rumahnya di belakang saya ada level 10, 9, dan juga lebar 8, teman-teman. Kita akan nge-review semuanya. Cuma bukan dalam satu video, saya akan membagi dalam 3 segmen atau 3 video yang berbeda, teman-teman. Pastikan teman-teman menonton video ini dan juga video part 2 dan juga part 3 untuk semua unit yang ada di Giva at the Kaya. Gimana unitnya? Langsung aja kita review. Nah teman-teman, sebelum kita nge-review unit, yang saya ingin jelaskan dulu kelebihan-kelebihan yang ada di Giva at the Kaya. Jadi seperti yang saya bilang, Kaya itu adalah konsepnya kayak Nava Park BSD ya, satu buah kawasan premium yang dibangun oleh Sinarmasland selaku developer dari Grand Wisata dan juga BSD, teman-teman. Jadi untuk kelebihan Kaya itu adalah dekat banget ke mall, terutama di klaster Giva ini. Saya tunjukin lewat drone ya, kalau teman-teman lihat dari drone itu menuju ke living world itu benar-benar deket banget, dan semua fasilitas itu tercakup semua, teman-teman. Serta untuk akses tol Bekasi Barat juga sangat-sangat amat dekat. Jadi selain konsep dari rumahnya itu yang mewah, fasilitas yang mewah, serta infrastruktur yang mewah, juga untuk aksesibilitas buat teman-teman ke mall, ke F&B, pusat perbelanjaan, dan juga akses ke tol itu semuanya serba mudah. Serta kalau teman-teman kerja di Jakarta Selatan, teman-teman juga bisa akses LRT dengan mudah untuk menuju Jakarta Selatan. Nah, kalau misalnya teman-teman juga mau ke arah Bandung ya, teman-teman juga gampang banget untuk akses ke KCIC Halim. Jadi teman-teman tinggal masuk tol Bekasi Barat, tinggal masuk tol Jakarta Cikampek, teman-teman tinggal arahkan ke Halim aja, itu dekat, dan teman-teman bisa langsung naik US menuju ke Padalarang Bandung. Jadi Giva at the Kaya ini memiliki banyak kelebihan yang tentunya teman-teman dapatkan ketika membeli unit di Grand Wisata Bekasi, teman-teman. Jadi jangan lewatin kesempatan promo-promo yang ada di Grand Wisata Bekasi ini, teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin promonya, boleh banget hubungi Vincent di nomor di bawah ini. Dan sekarang lanjut aja kita untuk nge-review unitnya. Nah teman-teman, sekarang kita akan nge-review tipe selanjutnya, yaitu adalah tipe 9, teman-teman. Ini adalah tipe 9 hook, cuman untuk ini tipe khusus, jadi panjangnya 40, teman-teman, ke belakangnya. Juga sudah memiliki 41 kamar tidur dan juga 41 kamar mandi. Dan tipe ini juga sudah mendapatkan satu buah kanopi yang sama dengan tipe lainnya, yang sudah di finishing dengan kayak PVC gitu, teman-teman. Jadi bukan alderon ataupun kaca lagi. Dan ya, area carportnya juga sudah mampu menampung 2 buah mobil dengan lantai keramik yang kasar biar nggak licin waktu lagi basah. Kita maju, teman-teman. Ini adalah sama nih, fasadnya juga sudah menggunakan keramik yang gini, jadi rapi banget. Dan ini kayak tekstur kasar, jadi ya tekstur doff gitu, jadi nggak glossy. Jadi bikin tampilan lebih mewah, lebih classy, teman-teman. Ini juga ada 2 bukan jendela yang sangat besar, ini langsung mengarah ke kamar tidur, ataupun kalau teman-teman mau bikin area olahraga juga masih bisa. Dan kita geser, seperti biasa juga masih ada area servis nih. Nah, ada satu buah pintu yang untuk menuju area servis, cuman tadi kita masuknya dari dalam aja ya, kita nggak usah masuk dari situ, karena kita akan masuk dari pintu utama, teman-teman. Nah, pintu utama ini kita harus naik 2 step dulu seperti unit lainnya. Dan kalau teman-teman beli hook juga masih ada taman samping yang di finishing dengan roster. Jadi menjaga privasi dari luar rumah, tetapi juga tetap memperhatikan ininya nih, sirkulasi udara dan juga cahaya yang masuk ke dalam, teman-teman. Dan tentunya di unit ini juga tetap mendapatkan smart door lock yang sama dengan tipe lainnya, teman-teman. Yang sudah lengkap dengan kamera dan juga RFID untuk kartu. Dan sekarang kita langsung masuk aja buat nge-review unitnya. Let's go. Nah, welcome teman-teman di tipe 9 ini ya. Kita tutup dulu bentar. Nah, jadi tipe 9 pas teman-teman masuk akan disambut satu buah koridor dan juga ada inner court-nya di sampingnya, teman-teman. Jadi ada satu buah kamar mandi ya, yang sudah lengkap dengan instalasi water heater, teman-teman. Dan di sini di sebelah kanan saya ada satu buah area inner courtyard yang benar-benar luas banget. Dan kalau teman-teman kasih pohon gini ya, itu tuh serasa kayak nggak di Bekasi gitu ya, kayak tempat lain, adem banget. Lalu di sini ada satu buah kamar tidur sebetulnya. Nah, mohon maaf teman-teman, saya syutingnya tuh lagi kondisi hujan, jadi saya tetap
melakukan syuting biar teman-teman bisa ngelihat review dari show unit Giva ini. Jadi kalau misalnya suaranya agak terganggu, mohon maaf sekali lagi ya, karena kondisi cuaca nggak bisa diperkirakan. Nah, ini adalah ruang kerja teman-teman. Cuma kalau misalnya teman-teman butuh kamar tidur, itu juga bisa ditaruh di sini. Dan di sampingnya juga masih ada kaca yang langsung menghadap ke inner courtnya tadi teman-teman. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, kalau teman-teman beli tipe Hook, teman-teman juga mendapatkan akses samping. Nah, akses samping ini bisa teman-teman gunakan menuju ke taman belakang. Kalau show unit itu langsung ke kolam renang. Cuma kalau misalnya teman-teman lihat, kalau beli Hook itu enaknya ya ini, taman sampingnya tuh berlebih teman-teman. Enak banget. Dan ini ada satu buah pintu lagi pembatas antara indoor dan juga outdoor. Dan kalau misalnya kita udah masuk ke pintu ini, kita langsung menuju ke living room yang super spacey ini teman-teman. Ya, living room tanpa skat, jadi open semua, open plan, gak ada skat sama sekali. Dan teman-teman bisa lihat, di sini bisa ditaruh island, ya dengan gantungnya kayak gini buat naruh-naruh gelas-gelasan. Jadi rapi banget teman-teman. Dan semua material yang digunakan di rumah ini tuh benar-benar mewah semua, mulai dari sanitarinya, lalu kusennya, dan lain-lainnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tak custom nih, ada perbersih, kasih cooker hood ya, sama storage ya. Nah, kita lanjut lagi, ini ada bukaan kaca lagi buat ke area inner courtnya tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh ruang yang lebih gede, teman-teman bisa buka ini aja. Ya, itu tutup lagi. Lalu di sini teman-teman ada satu buah pintu tersembunyi. Nah, kalau kita buka kita akan agak gelap ya. Nah, kalau kita buka kita akan bisa ngelihat area servis nih. Cuma nanti kita lihatnya nanti aja, kita nggak lihat sekarang ya, karena dikunci juga. Oke, kita tutup lagi. Dan karena ini tipe spesial teman-teman, jadi panjangnya tuh 40 nih. Kalau teman-teman lihat ya. Nah, ini tipe 40 panjangnya karena ini unit spesial, dan mohon maaf saya nggak bisa ke situ karena lagi hujan ya. Cuma saya nanti akan tunjukin di drone, dan kalau sudah reda saya akan ajak teman-teman keliling sampai ke belakang. Jadi kalau misalnya tipe standarnya itu nggak sampai sepanjang itu, cuma sampai sebatas ini aja teman-teman kurang lebih ya. Jadi sebelum outdoor itu pembatasnya untuk tipe 9 ini. Jadi nanti akan saya jelasin pas teman-teman survei ke show unit. Dan kalau misalnya udah reda saya akan ke situ, saya akan ajak teman-teman ke situ. Cuma karena lagi hujan jadi kita nggak bisa ke sana. Terus saya akan sertakan video beauty shotnya dan drone-nya teman-teman. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, teman-teman, ini adalah lantai 2-nya. Dan kalau lantai 2-nya ini, kan di bawah tadi ada inner court-nya teman-teman. Nah, ini ada satu space yang full kaca yang bisa langsung melihat ke bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman buka, ini sirkulasi udaranya juga terbantu sekali, dan juga intensitas cahaya juga sangat-sangat terbantu. Lalu kita lanjut, di lantai 2 itu seperti rumah pada umumnya. Jadi full kamar tidur aja teman-teman ya. Ini ada kamar tidur pertama. Nah, kamar tidur pertama ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Jadi nggak akan rebutan kamar mandi kalau pengen mandi ya. Jadi sudah ada showernya juga, sink semua, kloset sudah lengkap semua. Dan di sebelah kiri sini, ini adalah kamar tidurnya. Jadi teman-teman bisa kreasiin, kalau misalnya teman-teman punya anak kecil ya, teman-teman bikin kayak gini juga bisa. Teman-teman tinggal ambil referensi aja di show unit ini. Nah, kita lanjut lagi, kita akan lihat kamar yang kedua. Nah, sampai sebelum itu ini masih ada satu area untuk kita duduk-duduk santai nih ya. Nah, lanjut. Ini kamar kedua. Dan sama sudah mendapatkan juga untuk area kamar mandi di dalamnya teman-teman. Jadi sudah include semuanya. Dan untuk kamar tidur yang kedua ini lebih untuk anak perempuan karena lebih feminim untuk desainnya dan lebih pinky-pinky gitu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ambil referensi aja kalau beli rumah ini, ya ambil referensi dari show unit juga diperbolehkan teman-teman. Lanjut, kita ke master bedroom. Nah, master bedroomnya sama kayak tipe lainnya, jadi sudah ada area untuk beristirahat, untuk tidur, dan juga area wardrobe dan walk-in closet. Nah, saya coba keliling. Ini lumayan luas teman-teman untuk area master bedroomnya ya. Teman-teman juga masih bisa taruh kasur, dan juga area nonton TV, masih ada meja-meja santai dan storage tambahan. Lalu di sebelah kiri saya ini, nah, sini juga masih ada meja kerja. Kalau kita butuh meja kerja ya, bisa taruh di sini juga. Dan di sebelah kiri, ini adalah walk-in closet untuk meja rias, wardrobe, dan juga ada ensuite bathroomnya. Nah, ensuite bathroom ini sangat amat luas. Ya, ini sudah ada wastafel juga, ada kaca yang gede banget. Dan di sebelah kiri juga masih ada area showernya teman-teman. Jadi memang rumah ini didesain sepremium mungkin dengan fungsional
sefungsional mungkin teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau survei boleh banget hubungi Vincent untuk atur jadwal survei, dan tolong kasih tahu dulu waktunya H-1 atau H-2 sebelumnya, takutnya saya bentrok dengan klien lain yang ingin survei teman-teman. Nah teman-teman, sekian dulu untuk video saya mereview unit yang ada di Giva at the Kaya. Buat teman-teman yang ingin informasi unitnya mulai dari harga, terus cara pembelian, dan semua tipe ukurannya, teman-teman boleh banget kontak Vincent di nomor di bawah ini teman-teman. Karena saya adalah marketing official partner dari Grand Wisata Bekasi teman-teman. Jadi akan saya bantu semua prosesnya dari pembelian, akad kredit sampai serah terima teman-teman. Jadi akan saya bantu semua, akan saya dampingi semuanya teman-teman. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe ke channel saya. Dan kalau teman-teman ingin unit lain di Grand Wisata, ingin klaster secondary ataupun primary dari Grand Wisata, teman-teman juga feel free to contact nomor saya di bawah ini teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.